Kilau lampu kristal di ballroom hotel mewah Jakarta itu masih memantul di gaun putih Mega yang elegan. Malam itu, ia resmi menjadi istri Dio Nevandra, lelaki yang selalu berdiri di barisan depan saat publik meragukan mimpinya. Di pelaminan, Mega menatap tamu undangan satu persatu, menahan air mata yang nyaris tumpah. Sorak tepuk tangan dan senyum keluarga seolah membingkai malam itu menjadi kenangan paling mahal dalam hidupnya. Di antara barisan tamu, Mega melihat sahabat-sahabatnya sesama atlet menahan tangis haru. Beberapa rekannya dari tim nasional datang membawa karangan bunga. Mereka tahu, di balik wajah bahagia Mega, ada kecemasan yang tak pernah benar-benar padam. Panggung voli internasional memanggil lagi, padahal pernikahan baru saja diresmikan. Mega meremas jemari Dio di sampingnya, seolah mencari jawaban. Haruskah ia melangkah ke babak baru yang lebih besar lagi? Janji ya, kamu gak akan pernah berhenti main voli, bisik Dio, dekat sekali di telinga Mega. Suaranya tenggelam di antara iringan biola dan riuh tawa tamu. Mega hanya menjawab dengan anggukan pelan. Matanya berkaca-kaca, membayangkan betapa beratnya menjaga cinta, mimpi, dan rindu kampung halaman, semuanya dalam satu genggaman. Malam semakin larut, tamu undangan pamit satu persatu. Ibu Mega mendekap putrinya erat, membisikkan doa agar Mega selalu kuat dimanapun kakinya menapak. Ayahnya, dengan mata merah, berpesan singkat, kamu tidak pernah benar-benar pergi. Kami selalu menunggu kamu pulang, Mega. Kalimat sederhana itu menohok dada Mega lebih dalam daripada tepuk tangan manapun. Begitu ballroom sepi, Mega dan Dio berjalan keluar hotel, melewati karpet merah yang masih basah sisa hujan sore tadi. Mega menoleh ke belakang, memandangi pelaminan megah yang kini kosong, panggung yang baru saja mempersatukannya dengan Dio, sekaligus pelataran yang akan menjadi saksi ia berpisah dengan zona nyaman. Dari jauh, sahabatnya berbisik, Turki menunggu, Kapten. Dalam mobil menuju bandara, Dio meraih tangan Mega, mengecupnya pelan. Ia menunjukkan pesan singkat dari agen Mega, Manisa BBSK ready to welcome her. The door is open, the sooner, the better. Hati Mega berdegup kencang. Rasanya absurd, baru saja mengganti nama belakang di buku nikah, besok harus menyiapkan nama baru di jersey kebanggaan. Di jalan tol yang lengang, lampu kota Jakarta memudar di kaca jendela. Mega bersandar di pundak Dio, setengah menahan kantuk, setengah menahan takut. Di pelukan Dio, ia berbisik lirih pada dirinya sendiri, bulan madu kita akan jadi saksi. Mimpi ini akan tetap kujemput, meski harus merelakan sebagian rindu pulang. Malam itu, Jakarta melepasnya, dengan doa, cinta, dan restu yang diam-diam begitu berat. Langit Jakarta masih gelap saat Mega dan Dio tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Gaun putih Mega sudah berganti mantel tebal, rambutnya diikat rapi, seolah memaksa dirinya untuk cepat menanggalkan gelar pengantin baru, demi status baru, atlet internasional lagi. Dio menatap Mega yang tampak menekuri paspornya. Di sudut bibirnya, senyum sabar Dio menyembunyikan debar yang tak kalah kencang. Mega, kamu siap? Tanya Dio, memecah keheningan di ruang tunggu keberangkatan. Mega hanya menarik napas panjang. Di telapak tangannya, boarding pass ke Istanbul terasa lebih berat daripada trofi manapun. Ini bukan sekadar tiket bulan madu. Ini tiket masa depan, sekaligus pengingat bahwa rumah tangganya baru seumur jagung. Di dalam pesawat, Mega memejamkan mata, membiarkan suara deru mesin menenggelamkan pikirannya yang bercabang. Sesekali Dio menatap wajah lelah istrinya, jemari mereka masih saling bertaut. Mereka baru saja janji sehidup semati, tapi di depan sana sudah menanti negosiasi kontrak yang bisa memisahkan mereka ribuan kilometer dari rumah. Mega sadar, menikah dengan Dio berarti menikah juga dengan restu dan pengorbanan yang tak sedikit. Mega terbangun ketika pramugari membagikan sarapan. Dio mencondongkan badan, membisikkan sesuatu yang membuat dada Mega bergetar. Agenmu bilang, Manisa mau ketemu sesegera mungkin. Mereka bahkan menyiapkan penjemputan khusus di Istanbul.
Ini bukan liburan biasa, sayang. Ini bulan madu paling aneh, kata Dio, separuh bercanda, separuh cemas. Mega tertawa hambar, rasa takutnya justru semakin menjadi-jadi. Dari balik jendela, Mega melihat gumpalan awan di langit Eropa. Dadanya bergemuruh. Ia teringat ayah ibunya yang pasti masih terjaga, menunggu kabar dari WhatsApp. Ia membayangkan teman-teman lamanya di klub lama, yang mungkin menahan haru karena Mega akhirnya benar-benar terbang jauh. Semua orang mendukungnya, tapi Mega tahu, dukungan juga berarti beban agar tak mengecewakan siapapun. Menjelang mendarat, Dio meraih tangan Mega lagi. Dengar, apapun keputusannya nanti, kamu tetap Megaku yang dulu. Aku di sini bukan cuma suami, aku teman, pelindung, agen darurat kalau perlu, katanya sambil mengerling. Mega tertawa kecil, matanya memerah. Ia merasa Dio seperti jangkar yang menahannya agar tidak hanyut oleh mimpi terlalu jauh. Roda pesawat menyentuh landasan Istanbul yang dingin. Mega menarik napas panjang. Sambil menggenggam tangan Dio, ia berbisik pada hatinya sendiri, Turki, tunggu aku. Ini bukan sekadar bulan madu. Ini medan tempur baru, untuk cinta, untuk mimpi, untuk semua doa di pelaminan yang belum kering. Saat pintu pesawat terbuka, Mega melangkah pasti, menjejakkan kaki di tanah yang akan menguji segalanya. Angin dingin memeluk tubuh Mega ketika balon udara perlahan naik meninggalkan tanah Kapadokia yang berbukit. Di sampingnya, Dio berdiri merangkul pinggangnya erat-erat, seolah takut istrinya terhempas oleh angin yang bertiup lebih kencang di ketinggian. Di bawah sana, lanskap batu purba dan rumah-rumah gua terlihat bagai lukisan indah, tenang, sekaligus sunyi. Tapi di kepala Mega, pikirannya berputar jauh lebih riuh. Mega menatap wajah Dio yang menengadah ke langit pagi, matanya memantulkan semburat jingga mentari. "Kamu bahagia?" tanya Dio, suaranya pelan, hampir kalah oleh desir angin. Mega hanya membalas dengan senyum samar. Indahnya Kapadokia seolah bertabrakan dengan perasaan Mega yang masih setengah terikat pada lapangan voli, rekan-rekan setim di Indonesia, dan keraguan apakah Manisa benar-benar akan jadi rumah barunya. Sepanjang perjalanan balon udara itu, Mega mengingat percakapan semalam dengan agennya melalui panggilan video. Manajer Manisa BBSK ingin bertemu lebih cepat, bahkan meminta Mega untuk mencoba sesi latihan tertutup minggu depan. Dio menepuk bahu Mega sambil berkata, "Ini kesempatanmu. Kita bisa nikmati bulan madu, sambil negosiasi." Dua-duanya jalan. Tapi Mega tahu, hati perempuan kadang tak semudah membagi jadwal di kalender. Balon perlahan turun, Mega dan Dio bergandengan tangan menuruni keranjang. Pemandu tur mengajak mereka sarapan di sebuah kafe kecil di tepi lembah. Mega menatap secangkir kopi Turki di tangannya. Aroma rempahnya menenangkan tapi pikirannya semakin berkabut. "Kalau aku terikat 2 musim penuh di sini, kamu nggak apa-apa?" tanyanya tiba-tiba. Dio hanya tersenyum tipis. "Aku nggak apa-apa. Yang penting kamu nggak kehilangan dirimu sendiri." Jawaban Dio seperti pisau bermata dua. Mega terenyuh, sekaligus dihantui rasa bersalah. Ia ingat sumpah di pelaminan, sehidup semati, satu langkah bersama. Tapi sekarang, di depan ada persimpangan yang membuat mereka harus rela berpisah jarak berbulan-bulan jika jadwal Dio tak memungkinkan tinggal di Turki terlalu lama. Mega menunduk, menahan air mata yang hampir menetes ke cangkir kopi. Sore harinya, mereka menjejakkan kaki di sebuah spot terkenal di Ucisar Castle. Angin bertiup lebih kencang di puncak menara batu itu. Mega berdiri memejamkan mata, meresapi semesta yang seolah ingin mengingatkannya, mimpi yang besar tidak pernah datang tanpa harga mahal. Dio mendekapnya dari belakang, membisikkan doa, "Kita di sini sekarang. Tapi kapanpun kamu mau pulang, pulanglah. Kamu rumahku." Matahari perlahan tenggelam di balik bukit batu Kapadokia, meninggalkan Mega dan Dio berdiri membisu. Di dada Mega, ada perasaan hangat sekaligus getir, bahwa bulan madu ini tidak sekadar perjalanan cinta, tapi juga awal dari tantangan lebih besar. Saat langit berubah ungu,
Mega mengecup kening Dio pelan, membisikkan janji pada diri sendiri, apapun yang terjadi nanti, cintanya tak akan kalah oleh jarak atau tekanan panggung voli Eropa. Pagi itu, Mega terbangun dengan kepala masih berat oleh mimpi-mimpi aneh semalam. Dio tertidur di kursi hotel, masih memegang ponselnya. Mega menatap layar yang menyala, sebuah email dari Manisa BBSK menunggu untuk dibaca. Judulnya singkat tapi membakar dada, Private Invitation, Visit Our Headquarters. Mega menggigit bibir, rasanya tanggung jawab mulai mengetuk pintu bulan madu mereka yang baru separuh jalan. Dio terbangun saat Mega duduk di tepi ranjang. Ada jadwal, tanyanya setengah sadar. Mega menunjukkan ponsel, mata Dio langsung membaca cepat. Ia hanya tertawa kecil, menenangkan Mega yang jelas-jelas gelisah. Berarti mereka serius. Bagus kan? Kamu nggak datang ke Turki cuma buat foto balon udara, kata Dio, mencoba mencairkan suasana. Tapi Mega tahu, semakin dekat ia ke markas Manisa, semakin dekat pula ia ke dunia yang bisa menariknya jauh dari rumah. Sopir tim Manisa menjemput mereka siang itu. Mobil melaju di jalanan Izmir yang dingin tapi cerah. Mega menempelkan keningnya ke kaca jendela, melihat kota asing yang bisa jadi rumahnya untuk 2 musim ke depan. Dio meremas tangannya erat, lagi-lagi jadi jangkar yang menahan Mega agar tak hanyut oleh takut. Dalam diam, Mega hanya berdoa semoga hatinya cukup kuat menghadapi orang-orang di balik tawaran kontrak yang tampak manis di atas kertas. Begitu tiba di markas Manisa, Mega terkejut melihat sambutan yang hangat tapi penuh tatapan menilai. Beberapa staf berbisik, kamera ponsel terangkat diam-diam merekam setiap langkahnya. Di dalam ruangan rapat, Mega diperkenalkan pada manajer tim, pria paruh-baya dengan sorot mata tajam, dan kapten tim, seorang middle blocker Turki yang sudah lama memperkuat Manisa. Kami tak sabar melihatmu latihan. Tapi lebih penting lagi, kami ingin tahu, seberapa besar hatimu untuk klub ini? Tanya sang kapten, suaranya datar tapi menikam. Pertemuan itu berjalan lebih lama dari yang Mega kira. Ia dicecar pertanyaan tentang kondisi fisik, mental, kesiapan adaptasi dengan iklim Eropa, bahkan soal jadwal pribadinya bersama Dio. Mega menjawab semua dengan suara bergetar. Di satu sisi ia ingin meyakinkan mereka, di sisi lain ia sadar setiap kalimatnya bisa menjadi tali yang makin mengikatnya pada dunia baru ini. Dio hanya duduk di samping, sesekali meremas pahanya di bawah meja. Usai rapat, sang manajer memanggil Mega dan Dio ke lorong kantor yang sepi. Di sana, ia membuka percakapan yang membuat Mega tercekat. Kami dengar rumor ada pemain lama yang kurang senang kamu datang. Mereka takut posisinya tergusur. Kalau kamu setuju bergabung, kamu harus siap. Ini bukan hanya tentang skill di lapangan. Ini juga tentang bertahan di ruang ganti. Mega terdiam, dadanya menegang, seperti dipeluk rasa takut yang dingin. Saat mereka berjalan keluar markas, Mega menatap gedung megah itu sekali lagi. Di hati kecilnya, ia sadar inilah persimpangan yang sebenarnya. Markas itu bukan sekadar bangunan klub, itu gerbang menuju panggung yang lebih besar, tantangan yang lebih kejam. Sekaligus pintu yang bisa memisahkannya lebih jauh dari orang-orang di rumah. Dio merangkul bahunya erat. Kita belum pulang, tapi juga belum benar-benar tinggal. Jalan kita masih panjang, Meg. Mega hanya menatap langit Izmir yang mulai mendung, langit yang akan jadi saksi ia berjuang di tanah asing. Langit Izmir berubah menjadi kelabu saat Mega dan Dio turun dari mobil menuju restoran pinggir laut yang sudah dipesan manajer Manisa BBSK. Angin dingin menamparkan pipi Mega, membuatnya sadar bahwa perutnya terasa kosong sejak pagi. Tapi rasa lapar itu tak ada artinya dibanding kekosongan di dadanya yang makin riuh oleh pikiran, benarkah ini jalanku? Sanggupkah aku jadi bagian dari dunia baru yang menusuk sedingin angin Eropa ini? Restoran itu tenang, diterangi lampu-lampu kuning remang. Aroma kebab dan rempah menguar hangat, kontras dengan suasana hati Mega. Di meja VIP, manajer Manisa duduk menunggu, didampingi penerjemah dan 2 staf. Senyum mereka ramah,
tapi tatapan matanya menembus. Dio meremas tangan Mega di bawah meja, meneguhkan bahwa ia tidak sendiri di sini, meski sebagian jawaban hanya bisa diucapkan Mega sendiri. Manajer membuka percakapan dengan pujian panjang tentang statistik Mega musim lalu, potensi marketing, dan harapan besar fans Manisa. Mega hanya tersenyum kaku, matanya sesekali menatap Dio. Sampai akhirnya manajer meletakkan berkas kontrak di meja, menepuknya pelan, seolah menegaskan, kamu bukan cuma tamu di sini. Kamu harus pilih, setengah hati, atau 100%. Kalimat berikutnya jatuh seperti pisau. Kami ingin kamu 2 musim penuh, Mega-san, kata manajer, suaranya pelan tapi tegas. 2 musim artinya kamu akan tinggal di Turki hampir sepanjang tahun. Kami juga ingin kamu ikut program sosial klub, tur promosi, dan kamp pelatihan pemain muda. Ini bukan hanya soal main dan pulang. Mega menahan napas. Matanya berkaca-kaca, menatap Dio yang menunduk, seolah meredam perasaan yang nyaris meledak. Dio mencoba menenangkan, membuka suara. Kalau harus 2 musim penuh, bagaimana dengan fasilitas untuk keluarga? Saya kan suaminya. Kami juga baru menikah. Manajer hanya tertawa kecil. Tenang, kami bisa bantu apartemen, visa keluarga. Tapi ini hidup Mega yang harus dijawab, bukan hidupmu, Dio-san. Mega tercekat, kalimat itu seperti pengingat bahwa ia akan memikul mimpinya seorang diri, meski Dio berjanji akan mendampinginya. Makan malam itu berjalan panjang, tapi hanya sedikit suapan yang benar-benar masuk ke perut Mega. Tangannya gemetar saat membalik halaman kontrak, membaca klausul tentang penundaan cuti, denda jika mundur sepihak, dan tanggung jawab media. Ia menatap lampu gantung restoran, membayangkan ribuan mata orang-orang di Indonesia yang menunggu kabar darinya. Mega, kamu sungguh berani menukar hangatnya rumah demi panggung asing. Saat keluar restoran, angin laut menerpa wajahnya. Mega berdiri di pinggir dermaga, menatap ombak gelap di kejauhan. Dio berdiri di sampingnya, membisikkan kata-kata yang membuat Mega meneteskan air mata di bahunya. Kalau kamu siap, kita jalani. Kalau belum, aku di sini. Aku nggak akan kemana-mana. Tapi kalau kamu lepas kesempatan ini, kamu akan menyesal, Mega mengangguk pelan, menatap gelombang laut yang dingin, seolah di sanalah jawabannya bersembunyi. Malam itu, Mega dan Dio kembali ke hotel dengan langkah gontai. Suasana mobil yang biasanya diisi canda mereka kini beku. Mega menatap lampu-lampu kota Izmir dari balik kaca jendela, pikirannya berputar di antara angka-angka kontrak, tatapan manajer, dan kalimat terakhir Dio di dermaga, kalau kamu lepas kesempatan ini, kamu akan menyesal. Kata-kata itu menancap di hati Mega, membuatnya merasa bersalah tapi juga marah. Begitu pintu kamar hotel tertutup, Dio melempar jaketnya ke kursi, mendesah. Panjang. Mega berdiri di depan cermin, menatap bayangan wajahnya yang terlihat lebih letih daripada di hari paling berat latihan nasional. Dio membuka percakapan dengan nada pelan, tapi nadanya mengandung letupan yang ditahan. Mega, kamu harus cepat putuskan. Mereka mau jawaban besok. Kamu mau atau enggak? Mega menoleh. Matanya memerah, bibirnya bergetar. Jangan paksa aku, Dio. Ini bukan semudah beli tiket pesawat. Suasana kamar semakin sesak. Dio berjalan mendekat, suaranya meninggi. Aku nggak maksa. Aku cuma nggak mau kamu terjebak di antara ragu-ragu. Kalau mau, ayo fokus. Kalau nggak mau, ayo pulang. Aku nggak mau lihat kamu remuk kayak gini. Mega membalas dengan suara bergetar. Setengah berteriak, kamu pikir aku nggak takut? Aku manusia, Dio. Kamu nggak ngerti rasanya. Suaranya tercekat, air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Dio menatap Mega yang menunduk sambil terisak. Ia berusaha meraih bahu istrinya, tapi Mega menepis pelan, matanya memancarkan rasa lelah yang campur aduk dengan kesal. Kamu bilang kamu suami, teman, agen darurat, tapi kamu juga penuntut sekarang. Kamu tahu nggak, kamu bilang mendukung aku, tapi kamu juga yang bikin aku merasa harus sempurna.
Kalimat itu seperti bom yang meledak di dada Dio. Ia terdiam, menatap Mega yang gemetar. Hening membunuh mereka beberapa detik. Dio mundur, duduk di tepi ranjang, wajahnya ditutup tangan. Mega berdiri memunggunginya, menatap keluar jendela hotel yang menampilkan gemerlap lampu Izmir, kota yang rasanya makin dingin malam itu. Mega menghapus air mata dengan punggung tangan, dada sesak karena sadar bahwa di antara bulan madu dan impian, ada harga yang tak pernah tertulis di kontrak manapun, hati yang tersayat pelan-pelan. Mega, maaf. Dio akhirnya membuka suara, suaranya serak. Aku cuma takut kamu menyerah kalau nggak aku dorong. Aku juga takut aku sendiri yang nggak kuat kalau harus jauh. Tapi aku tahu, kamu nggak bisa disetir. Kamu harus jalan pakai kakimu sendiri. Mega membalik badan, menatap Dio yang tampak rapuh untuk pertama kalinya sejak mereka menikah. Tangisnya pelan, tapi tak lagi bisa dibendung. Malam itu, di kamar hotel kecil di pinggir laut Izmir, mereka berdua akhirnya duduk berhadapan di lantai, saling menggenggam tangan. Di antara isak tangis, Mega berbisik, aku butuh kamu bukan sebagai pendorong. Aku butuh kamu sebagai rumah. Nggak peduli Turki atau Indonesia, selama kamu tetap di sini. Ia menempelkan tangan Dio ke dadanya. Dio mengangguk, menatap mata Mega, lalu mendekapnya erat, seolah menutup retakan yang sempat mereka buat dengan ego masing-masing. Pagi di Izmir menjemput Mega dengan embun dingin di jendela hotel. Sisa air mata semalam masih terasa berat di pelupuknya, tapi genggaman tangan Dio di meja sarapan membuat hatinya sedikit lebih hangat. Mereka hampir tak bicara, hanya saling melempar pandang seolah berkata, kita sama-sama rapuh, tapi sama-sama mau jalan. Hari ini, Mega harus membuktikan semuanya, bukan hanya pada Manisa BBSK, tapi juga pada dirinya sendiri. Mobil penjemput menunggu di lobi hotel. Mega duduk di kursi belakang, menatap lapangan latihan klub Manisa lewat kaca jendela. Dio meraih bahunya, berbisik, ingat, Meg, kamu di sini bukan buat orang-orang yang meragukanmu. Kamu di sini buat mimpimu, dan buat kita. Mega hanya membalas dengan anggukan kecil, menahan degup jantung yang berdetak tak karuan. Begitu masuk ke gym indoor megah Manisa, Mega langsung disambut tatapan ragu beberapa pemain senior. Bisik-bisik dalam bahasa Turki terdengar di sudut ruangan. Mega tak mengerti artinya, tapi nada sinis itu tak butuh diterjemahkan. Seorang outside hitter lokal, tinggi dan berwajah dingin, melirik Mega dari ujung kaki sampai rambut. Bintang Asia, gumamnya pelan sambil tertawa kecil pada rekan-rekannya. Pelatih memanggil Mega ke tengah lapangan. Dio berdiri di pinggir lapangan, matanya tak lepas dari Mega yang kini menggenggam bola voli di tangannya. Tangannya dingin, tapi tekadnya membara. Pelatih meniup peluit, sparring, tunjukkan apa yang bisa kau lakukan. Mega menarik napas panjang, matanya menatap net di depannya, pembatas sekaligus jembatan antara ia dan pengakuan. Bola pertama datang cepat, sebuah tos tinggi yang biasa. Mega melompat, smash keras meledak menembus blok lawan, membuat net bergetar. Beberapa pemain tampak terkejut, tapi masih ada tatapan meremehkan. Giliran defense, Mega meluncur menahan bola nyaris jatuh. Dengusan pelatih berubah jadi senyum tipis. Dio di pinggir lapangan mengepalkan tangan, menahan teriakan bangga yang nyaris meluncur. Sparring berlangsung 3 set penuh, keringat Mega bercucuran membasahi jersey polos yang belum ada nama punggungnya. Setiap smash, diving, block, adalah balasan untuk tatapan sinis itu. Ketika peluit terakhir ditiup, suasana lapangan hening beberapa detik, lalu tepuk tangan pelatih pecah. Disusul beberapa pemain yang akhirnya mau menepuk bahu Mega, meski setengah hati. Sang outside hitter hanya mendesis kecil, lalu berjalan keluar tanpa menoleh. Mega menatap Dio yang melangkah ke arahnya, senyumnya lebar, matanya berkaca-kaca. Ia meraih tangan Mega, mengecupnya di depan pelatih dan pemain yang masih berkumpul. Lihat kan, aku nggak bohong, kamu memang layak di sini. Mega hanya menarik napas panjang, bahu lunglai menahan lelah,
Tapi di dadanya tumbuh keyakinan baru, di lapangan inilah ia akan berdiri, entah disambut hangat, atau diterjang dinginnya persaingan. Langit Izmir berubah kelabu menjelang sore, seolah ikut menahan napas menunggu keputusan Mega. Usai latihan yang melelahkan, Mega duduk di kursi kayu pinggir lapangan, menatap jemarinya yang masih gemetar. Dio berdiri di sampingnya, memayungi dengan jaketnya sendiri. Hujan rintik mulai turun di luar jendela gym, hujan yang bagi Mega rasanya seperti pertanda, basah, dingin, tapi membersihkan. Seorang staf Manisa mendekat, menyerahkan map tebal berisi kontrak final. Tinta masih basah, lembar-lembar kertas penuh angka, jadwal, dan pasal yang bisa jadi belenggu atau penyelamat. Mega menatap Dio, mencari sisa keraguan. Dio hanya menunduk, lalu menatapnya dalam-dalam. Kamu nggak perlu jadi orang lain. Tanda tangan ini bukan untuk mereka, tapi untuk mimpimu sendiri, katanya pelan, suaranya kalah oleh gemuruh hujan di atap. Mega berdiri, berjalan ke sudut ruangan kaca di mana manajer Manisa sudah menunggu. Hujan kini mengguyur deras, butiran air menetes di bahu Mega yang lembab oleh keringat latihan. Manajer membuka map, menggeser pulpen ke arahnya. Sekilas Mega melihat bayangan wajahnya di kaca, seorang perempuan Indonesia, dengan mata lelah, tapi tekad yang semakin tajam. Jantung Mega berdetak keras saat pulpen menyentuh kertas. Tiba-tiba semua momen berkelebat di kepalanya, pelaminan di Jakarta, senyum orang tua, tawa teman-temannya di Timnas, dan air mata di Kapadokia. Sekali lagi ia menatap Dio, seolah menanyakan, kamu siap menemaniku menembus badai? Dio mengangguk kecil, matanya berkaca, menahan kata yang tak sempat terucap. Mega menulis tanda tangannya di atas baris nama panjangnya, bulir air mata jatuh bersamaan dengan bunyi hujan di luar. Tanda tangan itu terasa seperti palu yang merobohkan tembok lama, tembok rindu rumah, tembok takut gagal, tembok yang pernah membuatnya nyaris menyerah. Di sisi lain, tembok itu kini berubah menjadi jembatan. Sebuah jalan panjang, licin, dan basah, tapi setidaknya jalannya milik Mega sendiri. Begitu selesai, manajer berdiri, menyalami Mega dengan senyum lebar. Staf bertepuk tangan kecil, beberapa pemain yang masih di gym hanya melirik. Singkat, di luar jendela, hujan semakin deras, membuat lampu jalan memantul di genangan aspal. Dio meraih tangan Mega, menariknya ke pelukan, membisikkan kalimat yang membuat bahu Mega bergetar. Selamat datang di babak baru, Kapten. Malam itu, mereka berdua berdiri di teras markas Manisa, menatap hujan yang turun tanpa henti. Tidak ada kembang api seperti di pelaminan Jakarta, tidak ada tepuk tangan meriah. Hanya bunyi hujan, dingin yang merambat ke kulit, dan kehangatan genggaman tangan suami istri yang sadar perjalanan ini mungkin tak mudah. Tapi bagi Mega, tidak ada lagi jalan mundur. Kontrak sudah tertulis, dan hujan malam itu menjadi saksi ikrar barunya. Keesokan paginya, hujan yang kemarin menjadi saksi bisu kontrak Mega sudah reda, tapi badai yang lebih besar justru datang dari arah yang lain. Mega terbangun di hotel dengan puluhan notifikasi di ponselnya. Foto-foto dirinya menandatangani kontrak tersebar di media Turki dan Indonesia. Judul-judul berita bermunculan, Mega resmi gabung Manisa BBSK, bulan madu sekaligus rekrutmen. Satu sisi, Mega tertegun, di sisi lain, rasa gugupnya menguar seperti kabut di jendela hotel. Dio menatap Mega yang tak berkedip memandangi beritanya sendiri. Selamat, Kapten. Dunia akhirnya benar-benar melihatmu, katanya sambil meraih bahu Mega. Tapi Mega hanya menarik napas panjang. Dalam foto-foto itu, ia tampak tersenyum, padahal hanya ia dan Dio yang tahu, di balik senyum itu ada hati yang jungkir balik antara rindu pulang dan keberanian bertahan. Siang harinya, Mega dibawa ke Stadion Manisa untuk perkenalan resmi di depan ratusan supporter. Bendera Indonesia kecil berkibar di beberapa sudut tribun, entah dibawa fans setia atau diaspora Indonesia di Turki yang datang memberi dukungan. Mega berdiri di tengah lapangan indoor, lampu sorot menyorotnya seolah ia aktris utama di panggung yang baru.
Dio berdiri jauh di pinggir, menatap Mega dengan dada membuncah bangga, sekaligus cemas. Supporter Manisa bersorak memanggil namanya, tapi di sela sorak ada juga teriakan sumbang. "Jangan bikin tim kacau, bintang Asia!" teriak seorang pemuda dengan suara tajam. Mega hanya menunduk sedikit, menahan diri agar tidak goyah. Baginya, tepuk tangan dan ejekan punya irama yang sama-sama mengingatkannya bahwa panggung ini adalah ujian baru yang tak bisa hanya dihadapi dengan smash keras di lapangan. Selesai seremoni, konferensi pers digelar. Wartawan menumpuk di depan meja panjang. Pertanyaan bertubi-tubi datang, menanyakan adaptasi, target, bahkan rumor perpecahan di ruang ganti. Mega menjawab satu persatu, senyumnya terkadang miris. Di sampingnya, manajer klub menjawab diplomatis, tapi sorotan lampu kamera justru menyorot Mega yang terlihat menahan napas setiap kali nama Indonesia disebut, seolah ia harus membuktikan harga diri negeri asalnya di negeri orang. Malam itu, usai acara, Mega berdiri di balkon hotel, memandangi kerlip lampu Izmir yang kini terasa asing sekaligus menantang. Dio memeluknya dari belakang, membisikkan kalimat sederhana yang menancap di dada Mega. "Ingat, tepuk tangan dan cacian itu sama. Keduanya harus kamu biarkan lewat, tapi jangan pernah kamu bawa tidur." Mega tersenyum tipis, hatinya setengah lega, meski di kepalanya, bayangan tanggung jawab makin membesar. Mega menatap jauh ke bawah, di mana beberapa supporter masih berkumpul di depan hotel, bernyanyi memanggil namanya. Ia berbisik pada angin Izmir malam itu, "Kalian boleh mencemooh, boleh menaruh harap setinggi langit. Tapi satu hal yang pasti, di lapangan nanti, hanya smash dan pelukku yang bicara." Angin menerbangkan doanya ke langit Eropa, menandakan babak barunya benar-benar dimulai. Hari pertama Mega resmi mengenakan seragam Manisa BBSK datang bersama matahari musim dingin yang ragu bersinar. Di kamar hotel, Dio membantu Mega merapikan jersey barunya, biru tua dengan nama Mega tercetak tegas di punggung, berdampingan dengan nomor kebanggaannya. Mega menatap bayangan dirinya di cermin, seorang istri, seorang anak bangsa, seorang kapten baru di tanah asing. Dan di dadanya, dada yang sama masih menyimpan debar perpisahan yang belum sempat benar-benar sembuh. Mereka berjalan berdua menyusuri lorong hotel menuju mobil penjemput. Dio meraih tangan Mega, menggenggam erat seolah genggaman itu satu-satunya pagar di tepi jurang keraguan. "Kalau nanti kamu capek, pulanglah. Kalau kamu jatuh, biar aku yang memungut serpihannya. Tapi tolong, kalau kamu terbang, ajak aku ikut menengadah ke langit, Mek," bisik Dio, suaranya menembus setiap ketakutan di kepala Mega. Sampai di stadion, Mega disambut pelatih dengan senyum tipis, lantas dilempar ke barisan latihan intens tanpa basa-basi. Blok keras, smash, defense, drill serve yang tak kenal ampun. Keringat Mega jatuh bercampur dengan bisik-bisik sinis yang belum sepenuhnya padam di tribun. Tapi kali ini Mega membiarkan semuanya tenggelam di antara suara peluit. Ia tahu, tak ada cara lain menutup mulut orang selain membiarkan tangannya bicara di atas lapangan. Di sela istirahat, Dio duduk di tribun sambil merekam dengan ponselnya. Senyum kecil muncul tiap kali smash Mega menembus blok. Tapi Mega menangkap tatapan Dio, tatapan yang memendam rindu akan rumah yang baru saja mereka bangun. Mega menatapnya balik, seolah berjanji, "Kita nggak sedang kehilangan rumah. Kita sedang membangunnya ulang, dimanapun kita berdiri." Sore menjelang, sesi latihan ditutup dengan pelukan singkat dari beberapa rekan setim. Perlahan, yang tadinya membisu mulai menepuk bahu Mega. Yang tadinya meremehkan, mulai membuka ruang kecil di lingkaran mereka. Pelatih hanya menepuk papan statistik, "Kalau kamu mau tetap di sini, angka-angka ini harus lebih baik lagi." Mega tersenyum kecil, di dalam dadanya, sebuah bara justru semakin hidup. Malamnya, Mega dan Dio duduk berdua di bangku taman kecil dekat hotel. Angin Izmir menamparkan lembut pipi mereka, membawa harum laut yang asing tapi menenangkan. Dio menggenggam tangan Mega, menempelkan kening ke pelipisnya.
Terima kasih sudah mau menjemput mimpimu lagi. Terima kasih sudah mau membawaku ke dalamnya. Mega hanya tersenyum, merapatkan jaket Dio ke tubuhnya. Selama kamu di sini, mimpi ini nggak pernah terasa sepi. Di langit Izmir, lampu-lampu kota memantul di riak ombak hitam. Mega menarik napas dalam, meresapi sepi yang perlahan berubah jadi pelukan hangat. Dalam hati, ia berbisik pada dirinya sendiri, tak apa jauh dari rumah, asal langkahku masih pulang ke kamu. Tak apa harus berdarah lagi di lapangan, asal cinta ini tetap hidup, di tribun, di pelaminan, di kontrak, di setiap tetes keringat. Ini babak baru kita, babak cinta yang lebih luas daripada jarak.